Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retawati, NIM B052203, kelas Administrasi Kesehatan A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang yang pertama, penggerakan dan pelaksanaan dalam manajemen. Yang kedua, monitoring dan evaluasi dalam manajemen. Yang ketiga, manajemen pelayanan kesehatan. Yang keempat, subsistem pelayanan kesehatan. Yang kelima, etika manajemen kesehatan. Penggerakan dan pelaksanaan dalam manajemen. Apa itu penggerakan dalam pelaksanaan manajemen? Aktuasi adalah kata lain dari direction atau bimbingan dan merupakan fungsi manajemen yang tidak dapat dilepaskan dari beberapa fungsi manajemen lainnya serta saling berhubungan erat. Aktuasi, dinestion, manifolding, influencing disepakati untuk mempunyai pengertian yang sama, yaitu gerak pelaksanaan yang diarahkan untuk mewujudkan tujuan organisasi. Definisi fungsi penggerakan menurut para ahli: yang pertama, Dr. Andus Melayu Hesiburen. Penggerakan atau mengarahkan adalah menggerakkan semua karyawan agar mau bekerja sama dan bekerja efektif dalam mencapai tujuan permasalahan. Yang kedua, meninjaya. Penggerakan adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya pengaturan terhadap bawahan-bawahan untuk dapat dipahami dan pembagian pekerjaan yang efektif untuk tujuan perusahaan yang nyata. Tujuan fungsi aktuasi. Yang pertama, menciptakan kerjasama yang lebih efisien. Yang kedua, mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf. Yang ketiga, menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan. Yang keempat, mengusahakan suasana lingkungan kerja yang meningkatkan motivasi dan presentasi kerja staf. Yang kelima, membuat organisasi berkembang secara dinamis. Faktor-faktor penghambat fungsi aktuasi. Kegagalan monogei menumbuhkan motivasi staf merupakan hambatan utama fungsi situasi. Tingkat kebutuhan manusia atau hierarchy of needs. Yang pertama, kebutuhan untuk keseimbangan vol atau physical needs. Yang kedua, kebutuhan untuk rasa aman dan tentram atau security needs. Yang ketiga, kebutuhan untuk diakui. Yang keempat, kebutuhan untuk diterima lingkungan sosialnya. Yang kelima, kebutuhan untuk menunjukkan kemampuan diri. Tujuan monitoring: 1. Pengumpulan data dan informasi yang diperlukan. 2. Memberikan masukan tentang kebutuhan dalam melaksanakan program. Yang ketiga, mendapatkan gambar ketercapaian tujuan setelah adanya kegiatan. 4. Mendapatkan informasi tentang adanya kesulitan-kesulitan dan hambatan-hambatan selama kegiatan. Yang keenam, memberikan umpan balik bagi sistem penilaian program. 7. Memberikan pernyataan yang bersifat peneralan berupa faktor dan nilai. Prinsip-prinsip monitoring. 1. Monitoring harus dilakukan secara terus-menerus. 2. Monitoring harus menjadi umpan terhadap perbaikan kegiatan program organisasi. 3. Monitoring harus memberi manfaat baik terhadap organisasi maupun terhadap pengguna produk atau layanan. Jenis-jenis monitoring. 1.
Aspek masukan atau input proyek antara lain mencakup tenaga manusia, dana, bahan, peralatan, jam kerja, data kebijakan, manajemen, dan sebagainya. 2. Aspek proses atau aktivitas. 3. Aspek kekurangan atau output. Batasan evaluasi program. 1. Penilaian atau evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan monitoring, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan harus menyiapkan sebuah program, yaitu monitoring. Manfaat monitoring dan evaluasi. 1. Pengetahuan proses dan hasil terhadap penyelenggaraan program. 2. Alat manajemen untuk proses belajar di pelayanan. Program monitoring dan evaluasi. 1. Tahap perencanaan. Persiapan dilaksanakan dengan mengidentifikasi hal-hal yang akan dimonitor, variabel apa yang akan diminati, serta menggunakan indikator mana yang sesuai dengan tujuan program. 2. Tahapan pelaksanaan. 3. Tahap pelaporan. Fungsi evaluasi. 1. Evaluasi sebagai pengukur kemajuan. 2. Evaluasi sebagai alat perencanaan. 3. Evaluasi sebagai alat perbaikan. Prinsip-prinsip evaluasi. 1. Prinsip berkesinambungan, artinya dilakukan secara berlanjut. 2. Prinsip menyeluruh, artinya keseluruhan aspek dan komponen program harus dievaluasi. 3. Prinsip objektif. 4. Prinsip penggunaan kritis. 5. Prinsip kegunaan atau manfaat. Jenis-jenis evaluasi. 1. Evaluasi awal kegiatan, yaitu penilaian terhadap kesiapan program atau mendeteksi kelayakan program. 2. Evaluasi ternatif, penilaian terhadap hasil-hasil yang telah dicapai. Subsistem pelayanan kesehatan. Sistem rujukan. Sistem rujukan kesehatan di Indonesia telah dirumuskan dalam Permenkes nomor 1 tahun 2012. Sistem rujukan pelayanan kesehatan merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab. Rujukan vertikal. Rujukan vertikal merupakan rujukan antara pelayanan kesehatan yang berbeda antara pelayanan kesehatan dalam satu tingkatan. Rujukan horizontal dilakukan apabila tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas. Manfaat sistem rujukan: membantu penghematan dana karena tidak perlu menyediakan berbagai macam peralatan kedokteran pada setiap sarana kesehatan. Memperjelas sistem pelayanan kesehatan karena terdapat hubungan kerja antara berbagai sarana kesehatan. Manajemen pelayanan kesehatan. Definisi pelayanan kesehatan menurut Profesor Dr. Suhedjo Nutuatmaji adalah sebuah subsistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah pelayanan preventif atau pencegahan dan promotif atau peningkatan kesehatan dengan secara masyarakat. Batasan pelayanan kesehatan. 1. Usaha sendiri, yaitu setiap usaha pelayanan kesehatan bisa dilakukan sendiri di tempat pelayanan. Misalnya, pelayanan bidan praktek mandiri. 2. Usaha lembaga atau organisasi. 3. Memiliki tujuan yang dicapai. 4. Lingkup program. Macam-macam pelayanan kesehatan.
1. Pelayanan kedokteran. Pelayanan kedokteran yang dimaksud dalam kelompok pelayanan kedokteran atau medical service tandai dengan cara pengorganisasian yang dapat bersifat sendiri atau solo praktik atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi atau institusi. 2. Pelayanan kesehatan masyarakat. Masyarakat yang termasuk dalam kelompok pelayanan atau kesmas atau medical service ditandai dengan cara pengorganisasian yang umumnya secara bersama-sama dalam satu organisasi. Perbedaan pelayanan kesehatan dengan pelayanan kesehatan masyarakat. 1. Pelayanan kedokteran. 2. Tenaga pelaksanaannya terutama adalah dokter. Perhatian utamanya pada penyembuhan penyakit. Pelayanan kesehatan masyarakat. Tenaga pelaksanaannya terutama ahli kesehatan masyarakat. Perhatian utamanya pada penderita penyakit. Etika manajemen. Etika menyangkut pribadi, perbuatan dan sikap manusia terhadap peristiwa penting dalam hidupnya. Isu etika hadir dalam sebuah situasi ketika tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sebuah organisasi dapat menimbulkan manfaat atau kerugian bagi yang lain. Jadi, etika manajemen merupakan standar kelayakan pengelolaan yang memenuhi kriteria etika. Pendekatan etika manajemen. Pendekatan utilitarian. Tindakan dan perencanaan harus dinilai berdasarkan akibat dari tindakan tersebut. Pendekatan peradilan. Pemahaman bahwa pembuatan keputusan harus wajar, adil, dan tidak biasa dalam mendistribusikan keuntungan dan kerugian bagi individual dan bagi kelompok. Faktor-faktor yang memengaruhi etika manajemen. 1. Leadership. 2. Strategi dan kebijakan organisasi. 3. Karakter individu atau petugas kesehatan.